Kinerja Koperasi Indonesia. Om Swastiastu. Terima kasih telah menonton video kami. Kami di sini akan menjelaskan tentang kinerja Koperasi Indonesia silabus 5. Terima kasih. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan, jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi? Menurut Armstrong, 1. Faktor individu, berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. 2. Faktor kepemimpinan, berkaitan dengan kualitas, dukungan, dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. 3. Faktor kelompok atau rekan kerja, berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. 4. Faktor sistem, berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. 5. Faktor situasi, berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Berikut adalah prinsip-prinsip pengukuran kinerja. 1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menilainya. 3. Pekerjaan yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. 4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. 5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. 6. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. 7. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. 8. Pelaporan yang kerap kemungkinan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. 9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Kelembagaan organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen dan antar posisi dalam sebuah organisasi. Syarat-syarat keanggotaan koperasi. 1. Setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. 2. Menerima landasan dan asas koperasi. 3. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai anggota. Sifat keanggotaan koperasi. 1. Terbuka dan sukarela. 2. Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. 3. Tidak dapat dipindah tangankan. Berakhirnya keanggotaan koperasi, yang pertama, anggota meninggal dunia. Yang kedua, anggota meminta berhenti karena sekehendak sendiri. Yang ketiga, anggota diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hak anggota koperasi menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990, permintaan menjadi anggota koperasi. Bukti keanggotaan koperasi. Aspek permodalan koperasi, arti modal bagi koperasi. Menurut Profesor R.S. Suryatmaja telah memberikan penekanan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebenaran atas tanggungan bersama. Modal jangka panjang, artinya pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan diperlukan. Modal jangka pendek seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan asuransi dan biaya penelitian. Sumber-sumber permodalan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, pasal pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan,
bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Undang-Undang 12 tahun 1967 ada simpanan pokok yang dikategorikan lambangnya hitam, dan dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Yang model berlambang silver, dan yang putih simpanan wajib. Yang keempat orange hibah. Hibah dalam rumusan bahasa sehari-hari adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Seperti yang teman-teman lihat, ini berupa modal pinjaman, baik itu dari bank, koperasi, maupun dari pihak yang lainnya. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Aset. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbang barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. SHU atau yang bisa disebut sisa hasil usaha. Pengertian SHU menurut Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian Bab 9 Pasal 45 adalah SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Informasi dasar SHU. Beberapa informasi dasar dalam perhitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. 1. SHU total koperasi pada 1 tahun buku. 2. Bagian atau persentase SHU anggota. 3. Total simpanan seluruh anggota. 4. Total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. 5. Jumlah simpanan per anggota. 6. Omset atau volume usaha per orang. 7. Bagian atau persentase SHU anggota. 8. Bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Istilah-istilah informasi dasar. 1. SHU total. SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak atau profit after tax. Yang kedua, transaksi anggota. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi atau jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. 3. Partisipasi modal. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu berupa bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. 4. Omset atau volume usaha. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau 1 tahun buku yang bersangkutan. 5. Bagian SHU untuk simpanan anggota. Bagian SHU untuk simpanan anggota adalah yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. 6. Bagian SHU untuk transaksi usaha anggota. Bagian SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota. Di dalam ADART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan lingkungan 5%. Namun tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam pembagian SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Adapun perumusan SHU adalah sebagai berikut. SHU sama dengan jasa usaha anggota ditambah jasa modal sendiri, di mana SHU sama dengan volume anggota
dibagi volume usaha total kepuasan dikali jasa usaha anggota ditambah jumlah simpanan anggota dibagi total modal sendiri dikali jasa modal sendiri. Efisiensi koperasi. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Kita dapat membedakan 3 jenis efisiensi dengan koperasi. Yang pertama, efisiensi pengelolaan usaha. Efisiensi pengelolaan usaha ini adalah derajat atau tingkat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah disepakati organisasi koperasi. Evaluasi itu harus berkaitan erat dengan efisiensi ekonomis, kestabilan keuangan, dan prestasi usaha suatu perusahaan koperasi. 2. Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan. Evaluasi atas efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan dari organisasi swadaya koperasi berkaitan dengan penilaian atas dampak-dampak yang secara langsung maupun tidak langsung ditimbulkan oleh koperasi sebagai kontribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah. Karena koperasi yang beroperasi secara efektif dan juga efisien terhadap pembangunan secara otomatis meningkatkan pelayanan yang efisien bagi para anggotanya. Maka, perlu dilakukan pula evaluasi atas efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota. Klasifikasi koperasi. Klasifikasi koperasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada klasifikasi koperasi menurut fungsinya, di mana bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. A. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang fungsinya untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen. B. Koperasi distribusi. Koperasi distribusi adalah koperasi yang fungsinya untuk mendistribusikan barang di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. C. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang fungsinya untuk menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang akan menghasilkan suatu produk tertentu. 2. Klasifikasi koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Adapun bagiannya adalah koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal adalah 20 individu. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibandingkan koperasi primer. Yang ketiga, klasifikasi koperasi menurut status keanggotaannya. Adapun bagiannya adalah koperasi produsen dan koperasi konsumen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen atau menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu. Sedangkan koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Klasifikasi koperasi berdasarkan pendekatan menurut tempat tinggal. Adapun bagiannya adalah koperasi desa dan koperasi unit desa. Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Sedangkan koperasi unit desa adalah bentuk antara Badan Usaha Unit Desa atau BUUD sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap awal merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Terima kasih telah bersedia menonton video kami. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja dan disengaja, kami mohon maaf. Kami aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.